sepertiga malam terakhir, waktu yang istimewa. Namun, pernahkah terlintas di benak kalian bahwa di balik sunyinya malam tersimpan pula misteri yang tak terduga? Kali ini, waktu tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Eduzone, bagaimana kondisi iman kita hari ini? Ya, mudah-mudahan selalu dalam keadaan iman yang meningkat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sepertiga malam terakhir, waktu yang istimewa, saat langit begitu dekat dengan bumi dan doa-doa hamba lebih mudah dikabulkan. Banyak dari kita yang merasakan ketenangan dan kedamaian saat bangun di keheningan malam untuk bermunajat kepada Sang Kholik. Namun, pernahkah terlintas di benak kalian bahwa di balik sunyinya malam tersimpan pula misteri yang tak terduga? Kisah kali ini akan membawa kita pada pengalaman seorang hamba Allah yang terbangun di keheningan tahajud dan mendapati sesuatu yang jauh di luar nalar, sesuatu yang merindingkan. Inilah Fauzan, seorang muslim biasa yang berusaha istiqomah menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia terbangun sebelum fajar menyingsing. Udara terasa dingin dan sunyi. Ia beranjak dari tempat tidur, mengambil air wudhu dengan hati yang tenang. Dalam kekhusyuan sholatnya, ia merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Setiap gerakan, setiap bacaan menghadirkan ketenangan di hatinya. Ia larut dalam munajat, mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Namun, ketenangan itu perlahan terusik. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, Fauzan merasakan kehadiran yang berbeda. Bulu kuduknya mulai berdiri. Perasaan aneh menyelimuti hatinya. Ia mencoba mengabaikannya untuk tetap fokus pada salatnya. Namun, semakin ia berusaha khusyuk, semakin jelas pula gangguan itu terasa. Seperti ada bisikan lirih yang memanggil namanya. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran aneh itu. Bukankah setan selalu berusaha mengganggu kekhusyuan ibadah? Ia berusaha memejamkan mata, memfokuskan diri pada ayat-ayat yang ia baca. Namun, kali ini terasa berbeda. Ada sensasi dingin yang menusuk hatinya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari dekat. Dan kemudian ia melihatnya sekilas di sudut ruangan yang remang-remang, sebuah penampakan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Sosok yang mengerikan di luar batas nalar manusia. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mencengkeram dirinya. Sholatnya ia selesaikan dengan tergesa-gesa. Rasa takut menguasai dirinya. Namun, di tengah ketakutan itu, ia ingat akan Allah. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang, memohon perlindungan dari segala kejahatan. Ayat kursi bergema di keheningan malam. Ajaib,
Seiring dengan ayat-ayat Allah yang ia bacakan, perlahan kehadiran menakutkan itu mulai memudar. Bayangan itu menghilang, bisikan-bisikan itu pun meredam. Fauzan merasakan ketenangan kembali menyelimuti hatinya, meskipun bekas ketakutan masih terasa. Fajar akhirnya menyapa. Malam yang penuh misteri itu telah berlalu. Fauzan merenungkan kejadian yang baru saja ia alami. Apa sebenarnya yang ia lihat? Apakah itu hanya ilusi ketakutannya sendiri, ataukah memang gangguan dari makhluk halus? Ia kemudian menceritakan pengalamannya kepada seorang ustadz. Sang ustadz menjelaskan bahwa sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh berkah, namun juga menjadi waktu di mana setan dan tentaranya lebih aktif menggoda manusia. Mereka berusaha mengganggu kekhusyuan ibadah dan menakut-nakuti orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya setan itu datang kepada salah seorang di antara kamu dalam sholatnya. Lalu ia berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu, sehingga terus mengingat apa yang telah pernah ia ingat sebelumnya, sampai ia tidak tahu berapa rakaat ia telah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa setan memang berusaha mengganggu ibadah kita dalam berbagai cara, termasuk menakut-nakuti. Pengalaman Fauzan menjadi pelajaran berharga bahwa godaan setan bisa datang kapan saja, bahkan di saat-saat yang paling suci. Namun, senjata seorang muslim adalah iman yang kuat, zikir yang tak putus, dan selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan setan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan kita dari keutamaan tahajud. Justru jadikan pengalaman seperti ini sebagai pengingat akan kebesaran Allah dan kelemahan makhluk selainnya. Semoga kisah ini memberikan pelajaran dan meningkatkan keimanan kita. Ingatlah, sebaik-baik perlindungan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten edukasi Islami lainnya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.